Halo Sobat Prima, kali ini saya akan meresensi salah satu buku yang berjudul The Monk Who Sold His Ferrari. Buku ini ditulis oleh Robin Sharma dan diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer pada tahun 2023 yang merupakan cetakan kedua. Buku ini terdiri dari 285 halaman dan buku ini juga merupakan hasil terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Robin Sharma adalah pakar kepemimpinan global dan pembicara motivasi yang disegani. Dia memiliki catatan keberhasilan yang terbukti di bidangnya dan merupakan penulis buku terlaris tentang masalah ini. Ia terkenal karena memberikan presentasi kepemimpinan yang menginspirasi, melibatkan, dan memberikan hasil bisnis yang nyata. Buku ini mengisahkan perjalanan spiritual seorang pengacara sukses bernama Julian Mantel yang mengalami serangan jantung mendadak. Setelah insiden itu, Julian memutuskan untuk menjual semua harta bendanya, termasuk Ferrari kesayangannya, dan memulai perjalanan pencarian makna hidup ke Himalaya. Di sana, ia belajar dari para ahli dan biksu tentang kebahagiaan, pemenuhan diri, dan pentingnya hidup dengan tujuan dan kesadaran. Di buku ini, ada 7 kebajikan yang dilakukan oleh Julian. Yang pertama, menguasai pikiran Anda. Kualitas hidup kita ditentukan oleh kualitas pikiran kita. Kita cenderung berpikir negatif, yang disebut tirani pemikiran yang buruk, menghalangi potensi dan kehidupan impian. Untuk mengatasi ini, kita harus mengolah pikiran kita, dan hal tersebut akan berkembang luar biasa. Setiap kejadian adalah pelajaran. Kemunduran adalah kesempatan pertumbuhan pribadi dan spiritual. Yang kedua, mengikuti tujuan Anda. Setiap orang sering terperangkap dalam persaingan tanpa akhir. Ambillah kendali hidup kita dan tentukan tujuan hidup kita dengan jelas. Miliki keberanian untuk mengejar impian itu. Hanya dengan begitu, pekerjaan kita akan memberikan kepuasan yang berkelanjutan. Yang ketiga, mempraktikkan Kaizen. Salah satu nasihat orang bijak kepada Julian adalah jangan pernah takut gagal. Julian dianjurkan untuk tidak takut gagal, bahkan menerimanya, dan mengejar impian meskipun gagal. Menghadapi ketakutan dan melakukan hal yang ditakuti akan membawa penguasaan diri yang lebih tinggi. Yang keempat, hidup berdisiplin. Disiplin adalah inti kebajikan dalam kehidupan, dibangun melalui tindakan kecil yang berani dan konsisten. Rutinitas harian yang mempertahankan semangat dan fokus pada tujuan, membantu menciptakan kebebasan dan percaya diri. Yang kelima, menghargai waktu Anda. Waktu adalah aset berharga yang sering disia-siakan. Hanya sebagian kecil dari aktivitas kita yang benar-benar mempengaruhi kualitas hidup. Oleh karena itu, penting untuk memprioritaskan dan belajar menolak hal-hal yang tidak esensial guna mencapai keseimbangan dan peningkatan hidup yang lebih baik. Yang keenam, melayani orang lain tanpa pamrih. Kualitas hidup kita ditentukan oleh kontribusi positif kepada orang di sekitar. Oleh karena itu, praktikan kebaikan sehari-hari, berikan kepada yang membutuhkan, dan perkuat hubungan interpersonal. Pertahankan hubungan dekat dengan teman baik untuk berbagi pengalaman hidup. Hiduplah dengan penuh kesakralan dan semangat memberi. Dan yang terakhir, merangkul masa sekarang. Di dunia yang sibuk ini, kita sering terjebak dalam kesibukan. Namun, penting untuk menemukan kegembiraan dalam momen sekarang seperti anak kecil. Sambutlah perjalanan menuju mimpi dan ambisi kita. Nikmati setiap keberhasilan dan kegagalan di sepanjang jalan. Latihlah untuk bersyukur dan hindari menunda kebahagiaan demi pencapaian di masa depan. Ada satu kalimat di halaman 89 pada buku ini yang sangat bagus bagi saya, yaitu setiap detik yang kau habiskan untuk memikirkan mimpi orang lain, kamu telah membuang waktumu untuk memikirkan mimpimu sendiri. Kelebihan dari buku ini yaitu buku ini memberikan tips dan teknik praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai tujuan hidup yang lebih bermakna. Namun, ada beberapa ide yang disampaikan secara berulang-ulang yang membuat saya merasa bosan dan kurang menarik saat membacanya. Sekian resensi buku dari saya. Next, kita mau bahas buku apa lagi nih? Komen di bawah ya. Bye-bye!